Nah, pertanyaan kedua, misalnya ada orang lagi haid, apakah dia perbolehkan mengambil air wudhu atau tidak? Dan apakah boleh dia memegang Al-Quran yang punya arti dan membacanya? Ini tentang larangan orang-orang yang haid. Ada sholat, ada tawaf, ada memegang Al-Quran, menyentuhnya, membacanya, kemudian muksu fil masjid. Maka kalau seandainya ada orang haid membaca Al-Quran, berarti dia sudah melanggar larangan. Membaca, ini ingat, menyentuh itu lebih dekat daripada membaca. Kalau membaca kan bisa kita mengeluarkan suara tanpa menyentuh. Itu saja dilarang. Apalagi menyentuh. Bagaimana kalau seandainya di sana ada terjemahan? Ayat-ayatnya ada tetapi terjemahannya ada. Kalau memang itu dianggap buku, ada ayatnya di dalam, tidak masalah. Tapi kalau banyakan isinya Al-Quran, isi selain daripada itu lebih sedikit, tidak usah. Bagaimana kalau perempuan itu berwudu? Wudu itu tidak ada larangan. Jadi orang berwudu siapa saja. Karena ada orang berwudu litabarrudi. Nah, apakah seandainya perempuan yang haid itu berwudu dia dapat pahala? Pada dasarnya wudu mau dipakai atau tidak mau dipakai itu sudah dianggap ibadah. Orang-orang haid, muslimah-muslimah yang haid masih dianggap ahlul ibadah. Karena tidak semua larangan ibadah itu dilarang. Tidak semua ibadah dilarang. Seperti sodakoh, tidak ada masalah. Dia mau tidur, dia berwudu dulu, tidak ada masalah. Hanya tetap saja, jangan berwudu untuk sholat, karena sholat dilarang. Wudu itu baca Quran dilarang. Nah, seperti itu. Jadi berwudu itu tidak ada masalah dan mudah-mudahan karena itu adalah ibadah, perempuan yang haid berwudu tetap mendapat pahala. Makanya perempuan-perempuan haid itu walaupun banyak ibadah yang dilarang seperti sholat, saum, seperti baca Quran itu dilarang, maka ambil ibadah-ibadah yang lain seperti bersodakoh. Itu kan ibadah. Pahalanya insya Allah tidak akan dikurangi walaupun dalam keadaan haid. Seperti itu.